그래서 술은 적당히 마셔야 한다니까. 아예 춤을 추는구나, 춤을 춰. 완전 감사합니다. Halo Bes, kembali lagi bersama saya di channel Sri Kandi. Gimana kabar semuanya? Film yang akan dibahas kali ini film yang berjudul The Ghost Station yang rilis tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang berprofesi sebagai jurnalis yang sedang membuat tulisan mengenai misteri tentang kematian orang-orang yang terjadi di sebuah stasiun kereta. Tapi ternyata setelah menggali informasi, justru ia menemukan banyak fakta kejadian-kejadian misterius yang lebih mendalam mengenai stasiun tersebut. Kuy, langsung simak aja alur ceritanya. Stay watching, not sleep. 짜증나게. Berlatar belakang di sebuah stasiun yang terletak di kota Oksu, Korea Selatan. Adegan ini dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang duduk menunggu kereta terakhir. Menjelang tengah malam, situasi di stasiun tampak sepi dan hanya tinggal dirinya yang setia menunggu kedatangan kereta. Tak lama kemudian muncul seorang wanita yang terlihat aneh. Si pria menganggap apa yang dia lihat itu adalah momen langka. Lalu dia mengambil foto wanita tersebut yang kemudian ia unggah ke akun medsos miliknya. Sebuah momen yang menurutnya gokil dan berharap FYP ke beranda kalian. Tak berselang lama unggahannya mendapat banyak sorotan dari para netizen dengan tanggapan beraneka ragam suka-suka netizen berkomentar. Ada yang mengatakan itu sosok hantu, ada yang beranggapan itu orang gila atau mabuk. Saat sedang asik membaca komentar netizen, wanita itu menghilang entah kemana. Tak berselang lama, pintu koridor stasiun tiba-tiba terbuka tanpa adanya kereta yang datang. Pria itu melihat ada sesuatu di rel. Karena penasaran, kemudian ia menjulurkan kepalanya melihat ke arah rel. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba pintu itu menutup kembali yang mengakibatkan tewasnya pria tersebut. Satu bulan sebelumnya, terlihat di sana seorang gadis cantik yang berprofesi sebagai jurnalis. Dia adalah Kim Na-young. Ia bekerja pada salah satu perusahaan media online yang bernama Daily Report. Pagi itu, Na-young sedang diinterogasi pihak manajemen terkait karya tulisnya yang ia publish kemarin mengenai kupu-kupu malam. Ternyata wanita yang ia publish adalah seorang transgender yang sedang mabuk. Ia tidak terima foto dirinya diekspos. Akhirnya, ia menuntut Na-young yang sudah membuat dan memposting artikel mengenai dirinya. 피해자는 당시 만취 상태였습니다. 그걸 동의라고 할 수 있나요? 합의금이요? 얼만데요? Bu Bos ikut bertanggung jawab membantu menutupi tuntutannya. Oleh karena itu, dia mengharapkan feedback dari Na-young dalam waktu dekat harus menyelesaikan artikel yang menarik agar bisa dilirik banyak pengiklan. Na-young yang sedang gabut akibat kerjaannya bercerita kepada kedua temannya, meminta masukan tentang karya tulis yang sampai detik ini ia belum mendapatkan ide untuk konsep karya tulisnya. Karena di stasiun sering terjadi hal-hal mistis dengan penampakan hantu anak kecil serta sering terjadinya kecelakaan yang dikaitkan dengan sosok penghuni stasiun Oksu, Jong-sun menyarankan untuk membuat artikel horor mengenai stasiun tersebut, mengingat Won dan Jong-sun bekerja di stasiun tersebut. 뉴스 봤는데 옥수역 지하에 폐쇄 역사가 있다는 게 신선해서 Ternyata Won juga memiliki pengalaman menyeramkan di stasiun itu. Won menceritakan kejadian saat malam itu ia bersama kepala stasiun sedang bekerja. Di monitor CCTV, Won melihat seorang pria slotter mania yang baru saja koredas. Ia depresi dan berniat mengakhiri hidup di sana. Saat Won mengingatkan pria itu, ia acuh tidak mendengar. Terlihat sesosok bocil di sampingnya sebelum tewasnya pria tersebut. 아저씨! 그 위험해! 빨리 나오세요!
Won kembali bercerita bukan hanya dirinya saja yang melihat kejadian menyeramkan di stasiun itu. Seorang pria yang berprofesi sebagai kuncen kuburan pun pernah melihat sosok anak kecil ketika dirinya mengevakuasi potongan tubuh korban yang tertabrak kereta. Ketika Yong menanyakan namanya, sosok bocil itu malah menyebut 4 angka. Sosok bocil itu mengira Yong sedang meminta nomor togel. 더 큰 거 있어. 다리 같은데. 알았어. Sekedar informasi, Yong adalah orang yang selalu mengevakuasi korban kematian-kematian di stasiun itu. Ia yang selalu mengurus jenazah sampai menguburkannya. Mendengar ceritanya, Nayong pun mulai tertarik untuk membuat artikel misteri terkait stasiun itu. Nayong lalu pergi menemui Yong untuk mengorek informasi lebih dalam mengenai keangkeran stasiun Oksu. Di sana, Nayong memastikan ucapan Won. Yong membenarkan cerita yang ia dengar. Yong sudah terbiasa melihat penampakan dan mendengar suara-suara aneh di stasiun Oksu. Bahkan ia juga bercerita setiap menanyakan nama pada hantu anak-anak yang sering ia temui, mereka hanya menyebutkan 4 digit angka yang masih menjadi tanda tanya bagi Yong. Kemudian Nayong meminta bantuan Won untuk mendapatkan rekaman CCTV saat sebelum terjadinya kecelakaan sebagai bahan untuk karya tulisnya. Di keesokan hari, Nayong mulai mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kecelakaan di stasiun. Ia menemui Pak Pol dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kematian di stasiun, namun Pak Pol itu tidak meresponnya dengan baik. 이봐요. 그 괜히 말도 안 되는 괴담 만들어서 어그로 끌지 말고 기자답게 굴라고요. Scene berpindah. Saat tugas malam, Won berhasil mengcopy file CCTV yang dibutuhkan oleh Nayong. Ia pun bergegas menemui Nayong. Saat keluar dari ruangan, ia tidak sengaja melihat seorang masinis yang bergelagat aneh. 오씨. 죄송합니다. Won menceritakannya pada Nayong. Nayong yang haus informasi langsung menemui masinis itu. Benar saja, di sana ada seorang masinis yang sedang duduk terlihat bingung, dan ada juga seorang wanita bergaun hitam. Saat hendak dihampiri, wanita itu pergi. Nayong mulai bertanya pada masinis itu mengenai dirinya yang selalu duduk di sana. Ia mengaku tidak bisa pergi meninggalkan stasiun itu. Ia juga bercerita tentang kecelakaan bahwa dirinya telah menabrak orang yang membuat dirinya depresi dengan kejadian itu. 저건 말이야. Kemudian masinis itu pergi. Nayong berusaha mengikutinya. Tak berselang lama, manajernya menghubunginya untuk segera menyelesaikan karya tulis yang ia buat. Setelah itu, Nayong kembali mengikuti sang masinis hingga ruang basement. Saat Nayong kembali bertanya tentang angka yang sering ia ucapkan, lalu tiba-tiba... 저 괜찮으세요? Di keesokan pagi di sebuah kereta, orang-orang sangat antusias membaca artikel yang berjudul Mengungkap Misteri Stasiun Part 1. Artikel itu sudah banyak dibaca orang dan mendapatkan reaksi positif di kalangan masyarakat. Sesampai di stasiun Oksu, saat akan turun dari kereta, Nayong dikejutkan oleh penampakan anak kecil yang hendak mencengkerang kakinya di bawah rel. Ternyata itu adalah sebuah mimpi, Bes. Saat terbangun, ia terkejut oleh teman-temannya yang memberikan surprise mengenai langkah awal keberhasilan artikel yang ia tulis tembus 300.000 pembaca. Baru saja akan meniup lilin, tiba-tiba... 김나영, Bu Bos datang dan mempertanyakan terkait artikel yang sudah ia publish. Semua data mengenai tulisannya dianggap karangan fiktif belaka. Saat itu, Nayong mewawancarai masinis pukul 10 pagi. Namun, ternyata 1 jam sebelumnya masinis itu sudah tewas mengakhiri hidupnya di ruang basement stasiun Oksu. Rekaman CCTV membuktikan di sana Nayong terlihat duduk sendiri, tidak nampak pria masinis.
Tak berselang lama, manajer Nayong masuk dan memberitahukan Bu Bos bahwa ada seorang wanita yang mengaku adiknya masinis yang tewas di ruang basement. Ia ingin menemui Nayong. Nayong pun menemui adiknya si masinis itu. Kita panggil saja dia Mawar biar lebih akrab. Mawar bercerita tentang asal-usul stasiun bawah tanah Oksu. Sebelum dibangun stasiun, di atas bangunan itu dulunya ada sebuah sumur. Dalam pikirannya selalu terlintas sebuah sumur tua. Mawar mengaku saat ini ia baru bisa bercerita tentang hal ini karena sudah menjalani hipnoterapi. Sebelumnya ia tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa mengingat kejadian itu. Mawar kembali bercerita saat diresmikan stasiun itu banyak memakan korban, termasuk ayahnya yang pada saat itu tewas akibat tergelincir dari elevator. Sepulang dari rumah Mawar, Nayong segera mencari tahu mengenai sumur tua yang berada di stasiun bawah tanah itu. Akhirnya ia berhasil menemukan sumur yang ia cari, sebuah sumur yang berdiri sebelum dibangun stasiun bawah tanah Oksu. Nayong mengirimkan gambar sumur itu pada Mawar. Menjelang malam, Nayong dan Won kembali menemui Yong dan meminta izin untuk mendokumentasikan jenazah si masinis yang belum lama tewas. Pada tubuh jenazah banyak ditemukan bekas luka cakaran. Menurut Yong, semua korban kecelakaan di stasiun itu selalu memiliki luka bekas cakaran. Yong berasumsi kalau semua korban itu ada kaitannya dengan kutukan. Yong memberi sedikit penjelasan mengenai kutukan. Kutukan itu datang dari kebencian seseorang terhadap orang yang sudah menyakiti sebelumnya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kutukan itu meluas terjadi pada banyak orang. Jika seseorang dikutuk tanpa sebab, itu semata-mata hanya kesialan dirinya. Di scene berbeda, Mawar menemukan buku catatan miliknya. Dalam buku itu, ia menemukan sebuah foto. Dalam foto itu terlihat Mawar, kakaknya, dan sang ayah berfoto di depan panti asuhan. Sedikit demi sedikit ingatan Mawar mulai kembali. Di keesokan pagi, artikel part 2 yang berjudul Luka Cakaran pada Tubuh Korban kembali meledak dibanjiri para pembaca yang menembus 1 juta pembaca, mendapat berbagai macam reaksi dari para netizen. Artikel itu mendapatkan apresiasi dari manajernya. Terlepas adanya pro kontra, manajernya tidak memperdulikan hal itu. Ia hanya mementingkan ketenaran dan cuan. Banyak dari mereka yang mengomentari artikel itu sebagai sebuah candaan. Bahkan para netizen mengatakan apakah mereka akan meninggal setelah memiliki luka cakaran dan setelah melihat angka-angka yang ada dalam artikel itu. Scene berpindah. Saat di toilet, Won selalu terbayang dengan kejadian di masa lalu yang membuat dirinya parno akan sekitarnya. Ia mendengar suara-suara aneh di toilet. Saat Won akan membuka pintu toilet, tiba-tiba dan ternyata itu adalah Song Jun yang sedang bergurau. Won yang sedikit kesal lalu pergi. Saat Song Jun mendekati cermin, ia melihat 4 digit angka dan ia menyebutkan angka tersebut. Song Jun berpikir itu ulah Won. Kemudian terlihat wanita transgender yang sedang resah gelisah dengan penampilan siap untuk digabrut. Ternyata wanita itu memiliki luka bekas cakaran di tangannya. Kejadian menyeramkan pun terjadi pada wanita itu. Ia didatangi oleh sosok bocil yang terlihat nangkot di belakang punggungnya. Sontak membuat wanita itu panik ketakutan, yang pada akhirnya kepanikan itu membuat dirinya tewas akibat kepalanya terbentur dinding. Berpindah ke Song Jun, ia mendapat telepon dari atasannya untuk bergegas melihat toilet lantai 3 karena terdengar suara kegaduhan di sana. Sesampai di lantai 3, Song Jun mendapati sesosok wanita dalam toilet telah terkujur kaku bersimbah darah. Saat akan pergi, Song Jun yang telah menyebut angka itu dikejutkan oleh sesosok bocil yang nampak di hadapannya. Akhirnya, Song Jun pun ikut tewas di dalam toilet. Di scene berbeda, Nayong menemukan Won di sebuah lorong yang sedang gelisah karena ia juga mendapat tanda cakaran di tangannya. Sebelumnya, Won melihat ada anak kecil berdiri di hadapannya. Di dada anak itu tertulis 4 nomor angka.
Ia tidak berani menyebut angka itu, namun ia terus dihantui mendorongnya untuk menyebut angka yang tertulis di dada hantu bocil itu. Tak lama setelah itu, tanda cakaran muncul di tangannya. Won mulai ketakutan. Ia khawatir kalau nasibnya akan sama seperti Song Jun. Kemudian Nayong dan Won menemui Mawar di rumahnya. Mawar bercerita kalau dirinya telah menemukan barang peninggalan kakak dan ayahnya. Ia menemukan handphone milik kakaknya. Dalam handphone itu ada sebuah file rekaman kakaknya sedang berada di dekat stasiun bawah tanah. Ia berhasil menemukan bekas sumur dan tulang belulang anak kecil. Dan di dalam catatan milik ayahnya, dia melihat nomor-nomor itu yang ternyata sebuah sebutan untuk anak-anak. 들이 다 여기 묻혔었나 봐요. Setelah melihat rekaman video itu, mereka segera ke tempat kejadian perkara dengan mengendap-endap untuk menghindari pantauan CCTV. Sesampai di terowongan itu, Won mulai merekam untuk dijadikan jejak jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi semakin melihat ke ponsel, Won semakin takut. Kamera terfokus ke sebuah titik yang semakin lama mulai mendekat. Lalu tiba-tiba di dalam terowongan, Nayong merasa tempat itu sangat familiar, tempat yang pernah ia lihat sebelumnya. Kemudian mereka menemukan sebuah pintu yang menembus ke sebuah terowongan. Di sanalah mereka menemukan bekas sumur yang isinya tulang belulang. Karena rasa penasaran itu membuat mereka menggali lebih dalam. Tak lama kemudian muncul beberapa sosok anak kecil keluar dari dalam tanah. Mereka merangkak keluar dengan wajah yang sangat menakutkan. Melihat itu, Nayong berjanji pada mereka akan mempublikasikan kisah mereka ke masyarakat. Sesaat kemudian, mereka pun menghilang. Melihat semua itu, Nayong langsung melaporkan kepada pihak kepolisian atas penemuannya. Setelah semuanya selesai, Nayong kembali ke kantor untuk memberikan artikel yang sudah dia selesaikan mengenai sumur yang ia temukan yang isinya kerangka tengkorak anak-anak. Ternyata artikel Nayong yang mengungkap tentang sumur yang menjadi kuburan anak-anak ditolak oleh Bu Bos dengan alasan Nayong tidak mematuhi apa yang diperintahkan olehnya. Selesai menemui Bu Bos, manajernya bercerita pada Nayong, dulu sebelum Bu Bos seperti sekarang, dia juga seorang jurnalis yang pernah mencoba mengungkap kejadian di sumur tersebut. Namun atasannya terdahulu pun menolak hasil berita dari Bu Bos. Karena takut berita tersebut berdampak kepada proyek pembangunan stasiun kereta Oksu. Karena kesalahannya itu, kini Nayong ditangguhkan dalam pekerjaannya. Won berpikir dengan terungkapnya sumur itu akan menyelesaikan masalah, namun sosok bocil itu kembali menerornya. Saat di luar, Won melihat Yong yang sama-sama memiliki bekas luka cakaran, namun saat Won melihat kembali ke tangan Yong, luka bekas cakaran itu sudah hilang di tangannya. Di scene berbeda, Mawar datang menemui Nayong. Ia menunjukkan luka bekas cakaran kepada Nayong. Ternyata luka bekas cakaran itu berasal dari Yong. Kutukan itu bisa dialihkan kepada orang lain dengan cara orang tersebut harus mengucapkan angka-angkanya dan yang terpenting orang itu juga harus tahu bahwa ada anak-anak yang terkubur di sumur tersebut. Seandainya Mawar tidak memberitahu Yong masalah kutukan yang dapat dialihkan, mungkin nasibnya tidak seperti sekarang. Mendengar itu, Yong yang terkena kutukan tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia memindahkan paksa kutukan itu kepada Mawar. Mawar menceritakan soal kutukan yang bisa dipindahkan. Mawar tertipu karena yang dia tahu Yong adalah seorang dukun. Pada saat itu, Mawar meminta bantuan darinya agar kematian teman-temannya yang terkubur di sumur itu bisa mati dengan tenang. Tapi ternyata Mawar salah, kematian mereka menyimpan dendam yang teramat dalam. Mereka tidak akan berhenti menebar kutukan itu sampai mereka semuanya terpuaskan. Kini ingatan Mawar sudah pulih kembali. Dia mengingat semua apa yang terjadi kepadanya. Ternyata Mawar bagian dari anak-anak yang ada di dalam sumur itu.
Dari sekian banyak anak-anak yang ada di sana, hanya Mawar dan kakaknya yang dipanggil untuk keluar dari dalam sumur. Bahkan nama Mawar dulu hanya disebutkan dengan sebutan angka-angka. Setelah Mawar dan kakaknya berhasil keluar dari dalam sumur, anak-anak yang masih berada di dalam sana satu persatu diambil organ bagian tubuhnya. Lalu setelah itu mereka dikubur hidup-hidup di dalam sumur untuk menghilangkan bukti. Di keesokan hari, Won menelpon Nayong dengan nomor yang berbeda. Dia meminta untuk mencatat nomor barunya. 4 angka di belakangnya sudah disebut berulang oleh Nayong. Nayong baru menyadari bahwa Won telah mentransfer kutukan itu kepadanya. 나 진짜 살고 싶다. Saat Nayong melihat situs daily.com, ia merasa kesal karena namanya tidak tertera sebagai penulis. Kisahnya pun diganti sedikit demi sedikit untuk menghindari hak cipta. Nayong menanyakan hal ini lewat telepon, tapi orang kantor malah memintanya untuk mengundurkan diri. Kemudian Nayong mendatangi kantor dan membawa surat pengunduran dirinya, tapi dengan syarat Bu Bos harus menyebutkan angka yang telah ditulisnya di secari kertas. Kebencian Nayong terhadap Bu Bos sangat besar karena sudah memanfaatkannya dan sengaja ingin menyingkirkannya. Nayong pun mengetahui kalau bosnya ikut terlibat dalam masa lalu kelam. Pembangunan stasiun Oksu di atas lahan panti asuhan hanya untuk menutupi kejahatan semata. Di akhir cerita, dengan angkuhnya Bu Bos menyebutkan angka yang ditulis Nayong. Dalam hitungan detik, luka cakaran dan kutukan itu pun berhasil berpindah. Kini kemenangan terukir jelas di wajah Nayong. Dan film pun selesai. Thanks for watching, Bes. Bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.